Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Nama saya Selva Melola. Nama saya Wilan Anggini. Nama saya Miko Andrianto. Ya, di sini kami akan mempresentasikan tentang perencanaan manajerial dan penetapan tujuan. Pertama akan dijelaskan oleh Miko Andrianto. Jadi di sini ada fungsi dan perencanaan dan fungsi perencanaan. Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan kinerja dan menentukan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Fungsi perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang dibuat. Tantangan perencanaan tuntutan kondisi sekarang ini menghadapi tekanan dari berbagai macam sumber. Yang pertama ada sumber eksternal, yang kedua internal. Langkah-langkah yang diambil dalam menghadapi tantangan tersebut, sikap proaktif dan merencanakan bagaimana memenangkan persaingan atau untuk menjadi lebih baik pada apa yang sedang dikerjakan. Keuntungan perencanaan. Pertama, fokus dan fleksibilitas. Yang kedua, koordinasi. Ketiga, pengawasan. Keempat, manajemen waktu. Kelemahan perencanaan. Yang pertama, pekerjaan perencana mungkin tidak selalu memberikan kontribusi nyata. Yang kedua, penerapan cenderung menunda kegiatan. Yang ketiga, perencanaan bisa membatasi inisiatif dan inovasi manajemen. Yang keempat, terkadang penyelesaian terbalik dapat dicapai dengan menangani setiap masalah pada saat terjadi. Yang kelima, beberapa rencana mungkin tidak selalu diikuti dengan cara yang konsisten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wilan Anggini. Di sini ada perencanaan untuk masa depan. Sebagian besar organisasi menghadapi turbulensi dan ketidakpastian yang berkembang. Pertama, gejolak ekonomi, politik, dan sosial, yaitu sama dengan manajer bertanya-tanya bagaimana cara mengatasinya. Kedua, minat yang diperbaharui dalam perencanaan organisasi. Terus di sini ada juga perencanaan manajerial dan penetapan tujuan. Pertama, proses perencanaan. Kedua, bagaimana manajer mengembangkan rencana efektif. Ketiga, penetapan tujuan, jenis rencana. Keempat, pendekatan baru untuk perencanaan. Terus di sini ada juga tujuan dan rencana. Tujuan yaitu di mana keadaan masa depan yang diinginkan, yang ingin diwujudkan oleh organisasi. Dan rencana yaitu cetak biru yang menentukan alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Terus ada perencanaan, yaitu menentukan tujuan organisasi dan sarana untuk mencapainya, yaitu ada dua, ada fungsi manajemen yang paling mendasar, terus ada fungsi manajemen yang paling kontroversial. Ada keuntungan bagi organisasi, yaitu pertama, legitimasi, kedua, sumber motivasi dan komitmen, ketiga, panduan untuk bertindak, keempat, dasar pemikiran untuk keputusan, kelima, standar kinerja. Dan ada tingkat tujuan dan rencana, yaitu ada tiga, strategis, taktis, dan operasional. Terus di sini ada rencana sekali pakai untuk tujuan tidak mungkin terulang. Pertama, program adalah sekumpulan tujuan dan rencana yang kompleks untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang penting. Kedua, proyek mirip dengan program tetapi umumnya lebih kecil dalam lingkup dan kompleksitas. Terus ada standing plan untuk tugas yang dilakukan berulang kali. Pertama, kebijakan adalah panduan umum untuk bertindak dan memberikan arahan bagi orang-orang di dalam organisasi. Kedua, aturan menjelaskan bagaimana tindakan tertentu harus dilakukan. Ketiga, prosedur menentukan serangkaian langkah yang tepat untuk digunakan dalam mencapai pekerjaan tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sini ada pencapaian tujuan. Yang pertama, rantai ujung berarti pencapaian tujuan di tingkat yang lebih rendah, memungkinkan pencapaian tujuan tingkat tinggi. Tanggung jawab organisasi tradisional ada tiga. Yang pertama, strategik sama dengan top manajemen.
Yang kedua taktikal sama dengan middle management. Yang ketiga operasional sama dengan one first line management and works. Selanjutnya ini ada rencana situasi khusus, yaitu identifikasi. Yang pertama ada identifikasi faktor tak terkendali. Yang kedua minimalkan dampak faktor tak terkendali. Skenario bangunan melihat tren dan diskontinuitas serta membayangkan memungkinkan masa depan alternatif untuk membangun kerangka kerja di mana peristiwa masa depan yang tidak terduga dapat dikelola. Selanjutnya di sini ada perencanaan manajemen krisis, memungkinkan mereka menghadapi kejadian-kejadian merugikan tak terduga yang dapat berpotensi merugikan perusahaan jika para manajer tidak siap untuk merespon dengan cepat dan tepat. Yang pertama ada pencegahan, yaitu perusahaan harus bisa mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menyebabkan krisis dan merancang strategi pencegahan yang sesuai. Yang kedua ada persiapan, perusahaan perlu melakukan persiapan untuk mencapai tujuan dan rencana bisnis. Dan yang ketiga penahanan adalah penempatan tersangka jika dalam suatu masalah pekerjaan terjadi di perusahaan. Selanjutnya ada perencanaan untuk kinerja tinggi, ada dua. Yang pertama perencanaan pusat merupakan suatu perencanaan dalam perekonomian yang terkait dengan masalah produksi dan dikelola secara terpusat. Yang kedua, perencanaan terdesentralisasi, yaitu suatu sistem dalam pembuatan keputusan didistribusikan pada unit produksi. Yang selanjutnya itu perencanaan di tempat kerja baru. Yang pertama, harus memiliki visi dan misi yang kuat. Yang kedua, tetapkan tujuan yang luas untuk keunggulan. Yang ketiga, bangun budaya yang mendorong pembelajaran. Yang keempat, rangkul perencanaan yang digerakkan oleh peristiwa. Yang kelima, memanfaatkan gugus tugas sementara. Dan yang keenam atau yang terakhir, yaitu perencanaan masih dimulai dan berhenti di atas. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang dan banyak kesalahan perkataan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.